Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Selamat malam pemirsa, kuota subsidi bahan bakar minyak atau BBM hingga bulan Juli hanya bersisa 6 juta kiloliter dari total 23 juta kiloliter yang dianggarkan pada tahun 2022. Pemerintah berupaya untuk mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi ini karena besarnya anggaran subsidi energi dan kompensasinya mencapai lebih dari 500 triliun rupiah. Belum juga dieksekusi pembatasan BBM bersubsidi, kini justru terjadi kelangkaan dan antrean panjang di sejumlah SPBU. Lalu bagaimana mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi ini agar tidak jebol? Masih sanggupkah pemerintah menambah anggaran subsidi BBM? Topik inilah yang akan kita bahas malam ini bersama saya Leonard Samosir. Pemirsa, inilah Economic Challenges, kuota BBM subsidi jebol. Dan pemirsa, pada malam hari ini di Grand Studio Metro TV telah hadir bersama saya 4 orang narasumber untuk membahas topik pada malam ini. Yang pertama adalah anggota Komite BPH Migas, Saleh Abdurrahman. Pak Saleh, selamat malam. Selamat malam, Mas Leo. Kemudian juga telah hadir anggota Komisi 11 DPR RI, Muhammad Misbakun. Mas Bakun, selamat malam. Selamat malam, Mas Leo. Anggota Dewan Energi Nasional atau DEN, Satya Widyayuda. Mas Satya, selamat malam. Selamat malam, Pak Leo. Dan juga telah hadir Direktur Eksekutif KOR Indonesia, Muhammad Faisal. Mas Faisal, selamat malam. Selamat malam. Sebelum kita berdiskusi bagaimana kita bisa melihat apakah kuota subsidi BBM ini bisa jebol atau tidak, kita ikuti dulu ulasan berikut ini. Beberapa pekan terakhir, BBM bersubsidi, terutama jenis Pertalite, kian sulit ditemui. Sejumlah SPBU bahkan tidak lagi memiliki stok BBM subsidi dan masih dalam tahap pengiriman. Kalaupun tersedia, antrian kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 mengular untuk mendapatkan BBM dengan harga lebih ekonomis tersebut. Pemerintah pun telah membuat kebijakan penyaluran BBM bersubsidi. Untuk Pertalite, pemerintah telah menyiapkan kuota 23 juta kiloliter. Hingga Juli 2022, sebanyak 16,8 juta kiloliter telah tersalurkan. Artinya, saat ini hanya tersisa 6,2 juta kiloliter BBM jenis Pertalite atau 26,96%. Sementara untuk solar, dari kuota 14,9 juta kiloliter yang disiapkan, hingga bulan Juli lalu 9,9 juta kiloliter telah tersalurkan. Hanya tersisa 5 juta kiloliter atau 33,55%. Lalu bagaimana respon dari para pengguna Pertalite dan juga BBM bersubsidi lainnya apabila kuota benar-benar habis? Kalau saya dari pengguna Pertalite, kalau misalnya memang kuota subsidi memang benar-benar sudah habis, ya mau nggak mau ya harus beralih ke Pertamax. Kalau saya sih keberatan ya, karena tidak sesuai gitu, terlalu mahal harganya. Susah, saya cuma nyiasatinnya tuh ngisinya di antara jam 2, jam 3 pagi, biar antrian nggak panjang. Namun subsidi yang tepat sasaran juga perlu dilakukan. Salah satunya dengan melakukan pendaftaran menggunakan sistem My Pertamina dan juga melakukan pembelian menggunakan QR Code setelah pendaftaran tersebut. Dapat pula dilakukan dengan peningkatan harga BBM bersubsidi. Namun tentunya langkah-langkah ini harus dilakukan dengan bijak agar tidak merugikan banyak pihak. Dari Jakarta, Lis Pratiwi, Yahdin Syafrizal, Metro TV. Apa yang baru saja kita lihat bisa benar, bisa juga tidak. Saya ingin bertanya ke Pak Saleh. Pak Saleh, apakah betul Pak memang stok Pertalite khususnya sudah sangat terbatas atau bahkan sudah kurang di banyak SPBU? Dan ini benar memang
kuota BBM bersubsidi ini sudah sedikit lagi habis, Pak. Oh, terima kasih Mas Leo. Jadi kalau kita bicara stok, saya pikir kita status hingga minggu ini tuh aman. Ya. Status masih aman? Masih, jadi di atas 15 hari ya. Coverage disk kita masih di atas 15 hari. Dan kalau ada seperti tadi di ulasan Metro TV itu saya pikir juga sifatnya hanya site spesifik ya, atau mungkin karena benar tadi buktinya sekarang kita tidak lagi melihat seperti beberapa minggu kemarin. Sudah ditambah stoknya? Sudah ditambah, bukan ditambah stok, artinya itu distribusi lebih lancar. Oh, tapi kan memang tinggal 6,2 juta kiloliter untuk kuota Pertalite tahun ini kan Pak Saleh? Nah itu jadi masalah kita juga. Saya pikir ada dua opsi yang tersedia, yaitu kita nambah kuota atau kita kendalikan. Oke. Nggak ada opsi lain. My Pertamina sudah mulai dipakai kan? My Pertamina di yang pilot project sudah dipakai, tetapi kan kita tunggu regulasinya dulu sehingga bisa langsung action di September. Regulasinya itu akan dipakai mulai kapan Pak Saleh? Harapan kita tentu per September. Per September? Karena kalau tidak nanti semakin kita tunda maka subsidi akan tidak lagi cukup, lebih cepat habis. Regulasi itu maksudnya menggunakan My Pertamina berarti membatasi konsumsi. Kalau itu memang benar-benar dilakukan dan katakanlah efektif Pak, itu benar-benar bisa mempertahankan sisa 6,2 juta kiloliter Pertalite sampai Desember, atau memang masih tetap kurang sebetulnya? Mengurangi konsumsi itu dalam konteks kita konsumennya lebih terarah. Sehingga yang betul-betul berhak yang akan mendapatkan subsidi itu. Bagaimana caranya kita tahu itu? Ya tentu kita harus pakai sistem. Nah sekarang ini kita belum punya sistem itu. Jadi semua orang masih bisa mengisi, berulang gitu ya. Nah dengan adanya sistem digitalisasi ini atau My Pertamina ini, isu-isu atau masalah itu bisa kita kendalikan. Jadi pertanyaan dasarnya, apakah memang kuota ini akan habis sebelum Desember atau memang masih bisa sampai Desember? Tadi ulasan Metro ini menyebut bahwa sisa tinggal 6 juta. Berarti kalau kita bagi 4 bulan atau 4,5 bulan itu sekitar 1,5 juta KL ya. Kiloliter per bulan. Padahal monthly consumption itu sudah di atas 2,5 atau 2 sampai 2,5 juta. Pasti over sampai 28 atau lebih. Sehingga kurang ya harusnya? Pasti kurang. Dan itu harusnya ditambah? Harus, ya itu tadi. Jadi kalau opsinya ada dua, ditambah atau dikendalikan. Mas Satya, opsinya sebenarnya lebih mudah yang mana? Menambah kuota Pertalite atau menaikkan harga Pertalite atau membatasi betul-betul seperti tadi kata Pak Saleh yang sekarang sedang diuji coba menggunakan salah satu My Pertamina itu? Sebetulnya pengendalian itu menjadi lebih efektif ya. Karena pengendalian otomatis kita tidak membebani daripada APBN kita. Ya, karena apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden tentang angka psikologis lah 502 triliun itu kan tentunya harapannya tidak akan lebih sampai dengan akhir tahun. Itu subsidi dan kompensasi energi untuk tahun ini ya? Semua mix lah ya, itu mulai subsidi energi itu yang dimaksud. Jadi masuk LPG di dalamnya. Nah, tetap kita juga harus melihat gitu sinyal-sinyal pemerintah di mana mempunyai satu keinginan untuk mengurangi daripada subsidi energi. Kan pidato Bapak Presiden tadi clear sekali kan, di tahun 2023 bahkan akan ditekan menjadi 300 triliun. Maka kita sekarang itu harusnya berpikir lebih kepada bagaimana kita mengendalikan. Ya, pengendalian itu menjadi hal yang menurut saya cukup krusial karena itu sifatnya bisa dimulai sekarang dan berakibat panjang. Kalau Anda melihat sekarang Mas Satya, apakah memang subsidi Pertalite kita fokuskan di situ itu sudah tepat sasaran atau memang disinyalir oleh bahkan mungkin Menteri Keuangan pernah bilang juga bahwa ini lebih banyak orang yang harusnya tidak mendapat subsidi yang menikmati Pertalite ini? Karena sistem distribusinya kan terbuka. Ya tidak ada larangan orang masuk membeli Pertalite. Mau pakai mobil apapun. Padahal esensi daripada subsidi itu adalah kepada orang yang dalam tanda petik eligible, yang memang dia mempunyai hak untuk disubsidi. Kan itu ya. Jadi kita harus paham dulu, maksud saya kita sama dulu nih pengertian apa sih subsidi gitu. Karena kalau pola distribusinya terbuka, ya otomatis misuse-nya lebih besar. Ya kan? Belum lagi misalkan adalah
orang-orang yang sebetulnya tidak layak menikmati lebih. Oke. Gitu ya. Oke. Maka kenapa dari tadi saya sampaikan bahwa pengendalian itu menjadi penting. Ya. Ya, menambah kuota itu sesuatu yang bisa dilakukan kapan saja. Gitu. Kalau fiskal kita cukup. Ya. Ya, tetapi kan itu bukan menjadi tujuan karena arah APBN kita di 2023 udah jelas loh. Kita Ya. mengurangin Oke. subsidi. Gitu. Oke, Mas Misbakun, ini arahnya kalau sampai September itu sudah habis, yang tadi sekitar 6,2 juta kiloliter Pertalite, arahnya itu pemerintah dan DPR akan menambah kuotanya, bertentangan dengan yang tadi disarankan oleh Mas Satya, atau akhirnya menaikkan harga Pertalite sebagai salah satu cara mengendalikan konsumsi Pertalite? Ini, kalau kemudian saya malah sebaliknya, kalau pemerintah tidak melakukan itu semua, ya kan misalnya kuotanya habis dan kemudian menaikkan harga, kan kita ada risikonya. Risikonya apa? Risikonya inflasi yang ingin kita tahan itu akan mengalami kenaikan. Penambahan lagi? Penambahan dari sisi inflasi. Oke. Sehingga kinerja ekonomi kita akan mengalami koreksi. Dan ini memberikan risiko kepada apa? Kepada pertumbuhan kita. Beberapa ekonom, beberapa ekonom Mas Misbakun mengatakan bahwa kalau Pertalite harganya naik 10%, itu dampak ke inflasinya hanya sekitar 0,3%. Kalau 10%, kalau 20% berikutnya begitu. Bagaimana? Begini, itu kan perkiraan sampai berapa? Perkiraan sampai berapa lama volume itu kita rasakan. Volumenya. Kalau kemudian kenaikan itu lagi, itu kan tidak cukup lagi dan tidak cukup lagi, terus bagaimana? Karena apa? Bagaimanapun juga konsumsi energi itu juga menjadi salah satu simbolisasi terhadap bentuk pertumbuhan ekonomi yang sedang kita melakukan. Aktivitas ekonomi pasti memakan BBM lebih banyak. Sebenarnya kalau teorinya adalah pengendalian, sekarang apakah subsidi ini penyalurannya sudah benar apa tidak sih? Penyaluran energi, penyaluran subsidi sudah benar apa enggak? Itu. Sekarang dari 502,4 triliun, where is the money coming from? Dari mana uangnya itu berasal? APBN ini. Pemerintah, Bu Sri Mulyani menyampaikan bahwa ini pilihan sulit, maka dinaikkan penerimaan pajak 420 triliun. Masuk ke pajak dan sebagian PNBP, karena windfall dari harga komoditas, sehingga kinerja ekspor kita membaik. Berikutnya, dari mana? Dari SKP Bank Indonesia, 224 triliun. Ada ruang sekitar 400. 600, 400 sama ada 600. 502 total kan? Kan masih ada ruang untuk itu. Karena apa? Kalau kemudian kita bicaranya adalah pengendalian, pengendalian ini sistemnya seperti apa? Kita tidak pernah mau berbicara memperbaiki sistem penyaluran subsidi kita. Jadi Mas Misbakun cenderung untuk kalau memang kuotanya habis sebelum Desember itu ditambah, bukan menaikkan harga ya? Iya. Kalau menurut saya gini, sama Pak Jokowi dulu ketika pertama terjadi COVID, penyaluran bantuan sosial ini ada masalah. Diperbaiki sistem siapa yang berhak menerima bantuan sosial. Nah, sekarang penyaluran subsidi ini kenapa? Ini udah puluhan tahun subsidi kita balik. Dan kita tidak ada pernah memperbaiki sistem penyaluran subsidinya. Yang kita salahkan ada alokasi, padahal alokasi dan konsumsi energi yang besar itu memberikan dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi. Bagaimana mengendalikan penyaluran BBM bersubsidi itu yang akan kita bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Economic Challenges segera kembali. Kemarin saya sampaikan Pertamina diminta untuk mengendalikan agar APBN kita tidak mengalami tekanan tambahan karena anggaran untuk subsidi minyak dalam hal ini dan LPG serta listrik sudah mencapai 502 triliun rupiah. Kita ketahui bahwa sejauh ini memang banyak terjadi penyelewengan di lapangan, di mana dari data yang kita dapatkan 80% subsidi itu sebenarnya tidak tepat sasaran. Di 80% subsidi dinikmati oleh mereka sebenarnya tidak berhak. Yang kedua yang kita mesti ketahui, payung hukum Perpres 191/2014 tadi sudah dikatakan memang perlu disempurnakan dan direvisi agar penerimanya itu menjadi jelas ya, karena adalah siapa yang berhak.
kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Economic Challenges. Saya ingin ke Mas Faisal. Mas Faisal, sebelum kita bicara soal penyaluran tadi yang Mas Misbakun katakan, sebetulnya kenaikan konsumsi Pertalite itu lebih karena memang pemulihan ekonomi, terutama pasca COVID, atau karena Pertamax terus yang dinaik-naikkan harganya, sehingga akhirnya orang yang tadinya pakai Pertamax beralih ke Pertalite? Ya, dua-duanya menurut saya. Kalau kita lihat dari peningkatan konsumsinya ini sejalan sebetulnya. Kalau kita lihat mobilitas itu memang kalau kita ukur dari pada saat awal pandemi sampai dengan yang akhir ini sudah jauh lebih di atas sekarang gitu ya. Tapi memang beda-beda. Jadi ada mobilitas yang jangka pendek sekali, ada yang jangka dalam agak panjang tapi dalam satu kota, ada yang antar kota. Nah, yang antar kota ini memang kalau dibandingkan dengan sebelum pandemi masih lebih rendah. Nah, tapi kalau yang dalam kota, apalagi yang jangka pendek gitu ya, yang masih bisa pakai motor, nah itu udah jauh lebih tinggi. Nah, jadi ada memang peningkatan konsumsi untuk Pertalite itu sendiri. Nah, tapi faktor yang lain itu juga adalah karena kan Pertamax dan juga yang di atasnya lagi itu kan makin jauh ininya ya, gapnya ya. Nah, itu pasti akan ada memang ini pengalihan orang yang beralih dari pengguna Pertamax ke Pertalite karena yang konsumen yang di tengah-tengah ini sebetulnya kan kita tidak bisa pukul rata. Ada yang dia bisa beli Pertamax pun nggak ada masalah. Tapi ada yang dia sensitif terhadap harga, itu masih banyak itu yang sensitif terhadap naik 1.000 aja udah mereka bisa mencari yang lebih murah. Jadi itu mestinya bisa diprediksikan sejak awal yang transmisi itu tadi. Nah, itu kalau bicara soal menambah kuota untuk BBM bersubsidi ini, kan dikatakan bahwa DPR sudah setuju sekitar 5 juta kiloliter untuk Pertalite, tapi pemerintah masih berpikir-pikir. Pemerintah sebetulnya punya ruang fiskal untuk menambah subsidi itu. Nah, kita definisikan ruang fiskal dulu. Nah, sekarang kalau jebol kuotanya udah pasti ya, jadi tetap pengendalian sudah pasti ya? Iya, menurut saya sudah pasti. Yang 6 juta itu akan habis sebelum Desember? Habis, ya sebelum Desember bisa malah sampai September ya. Kalau Oktober lah paling lama ya menurut saya. Nah, jadi paling nggak masih harus dikendalikan. Tapi worst come to worst, misalkan pengendaliannya katakanlah tidak efektif lah, karena ini kan masih jangka pendek nih kita mau mengendalikan pun. Nah, opsinya ada nggak untuk membuka untuk ruang fiskalnya? Nah, kalau kita lihat sekarang, ya ini dari data dari Kementerian Keuangan sendiri, sampai dengan Juli itu ada surplus kita 73 triliun. Dari Januari sampai Juli tahun Januari ini? sampai Juli itu surplus 73 triliun. Bandingkan dengan tahun yang lalu. Januari sampai Juli 2021 itu defisit 270 sekian. Jadi jauh kondisinya. Ya. Nah, target bagaimana? Target daripada defisit, awalnya 4,85%, kemudian setelah Perpres yang terbaru itu 4,5%. Outlook dari Kementerian Keuangan 3,9% Pak outlook. Jadi estimasi daripada Kementerian Keuangan sampai dengan akhir tahun ini akan terjadi defisit 3,9%. Berarti lebih rendah daripada targetnya. Nah, sekarang kalau tadi katakanlah sampai September udah habis, kita butuh tambahan 3 bulan. Nah, anggaplah nih hitungan kasar ya, katakanlah 50 triliun. Berarti dari estimasi defisit 732 triliun yang 3,9% itu tambah 50 triliun jadinya berapa? Itu sekitar 4,1% dari total GDP. Targetnya 4,5. Nah, berarti masih jauh di bawah target kan? Jadi kalau kita berbicara ruang di bawah untuk mencapai target itu masih sangat mungkin sekali. Jadi lebih baik memang menambah kuota daripada menaikkan harga. Nah, sekarang kita lihat kalkulasinya secara fiskal begitu. Nah, ongkosnya kalau seandainya dia naik bagaimana? Nah, itu tadi yang diceritakan Pak Misbakun. Inflasi ya. Nah, inflasinya ini sekarang kalau kita bicara inflasi, nah ada dua yang menjadikan inflasi kita sekarang itu masih relatif lebih moderat dibandingkan negara lain. Satu karena masih ditahan subsidi untuk energi ya, energi yang disubsidi. Yang kedua, indeks harga produsen, ini inflasi global yang menekan banyak negara itu masih sekarang ditahan sama produsen. Belum sepenuhnya ditransmisikan ke konsumen. Itu gapnya udah tinggi sekali sekarang. Jadi artinya tekanan ke depan terhadap inflasi lebih besar. Prediksi kami itu 5-6% sampai akhir tahun. Which is itu artinya sudah 5 kali lipat kurang lebih dibandingkan tahun yang lalu. Nah, itu dengan syarat tadi subsidi tetap tidak harga yang bersubsidi tetap tidak naik. Kalau sampai naik, nah ini kita hitung-hitung lagi seberapa naiknya. Ya, seberapa naiknya? Anggaplah misal Pertalite naik 10.000. Wah, ini menurut saya
kemungkinannya bisa sampai 8%. Menjadi 10.000 maksudnya dari 7.650 harganya Dari 7.650 ya? sampai 10.000. Nah, ini menurut saya bisa sampai 8%. Bahkan ya ini seringkali kan inflasi itu ada ekspektasi inflasi secara psikologis. Nah, dan dampaknya bukan hanya ke transportasi tapi ke harga pangan dan lain-lain. Baik. Volatile food juga itu ikut. Karena secara historis selalu begitu. Jadi memang Mas Misbakun memang lebih condong untuk pemerintah menambah kuota. Tadi dikatakan sekitar 5 juta kiloliter untuk Pertalite daripada menaikkan harga jualnya ya. Kalau dari ukuran kita mengukur risiko, trade off-nya yang paling ideal, yang menurut saya ya nggak ada, ini pilihannya susah semua. Pilihannya nggak ada yang enak. Ya kita, kalau saya ya, pilih nambah kuota. Tambah kuota? Tambah kuota. 50 triliun, ya kan, kita perkirakan tadi cuma tambah 5 juta kiloliter, 50 triliun. Semuanya kan masih di dalam sebuah kontrol risiko fiskal yang bisa di-handling. Baik. Lah, sekarang, tapi syaratnya satu, pengendalian dijalankan, penyaluran subsidi. Karena apa? Subsidi ini kan dari dulu selalu rekomendasi, baik itu LKPP, baik itu dari laporan audit BPK yang sifatnya individual untuk subsidi, semuanya memperbaiki sistem penyaluran subsidi. Nah, ini momentum kita untuk melakukan transformasi itu. Baik. Pak Satya, kalau tadi dikatakan Mas Misbakun, bisa kok, Mas Faisal juga mengkonfirmasi uang pemerintah ada kok untuk menambah katakanlah 5 juta kiloliter Pertalite sampai akhir tahun. Itu benar-benar akan kemudian memastikan bahwa tidak akan jebol lagi 5 juta itu sampai Desember atau menurut Anda seperti apa? Makanya tadi yang dikatakan Pak Misbakun kan sebetulnya ada komanya tuh. Ya kan, penambahan kuota tetapi harus diikuti dengan pengendalian. Ya, karena saya, ya ini kita berbicara pada waktu saya masih di DPR ya, kita mengetuk beberapa kali penambahan kuota, over juga, ya. Di tengah jalan itu ya? Iya, over juga. Itu kejadian di tahun 2013. Oh, 2013, Ya, bahkan waktu itu ada 4 gubernur dari Kalimantan datang. Yang minta tambahan meminta tambahan itu. Ya, jadi menurut saya PR ke depan itu adalah pengendalian. Itu mungkin menjadi fondasi lah ya. Sehingga pada waktu nanti disepakati penambahan kuota, yang tadi dikatakan DPR katanya sudah mensepakati, terkontrol. Ya, karena kalau tidak mau ditambah berapapun juga tanpa pengendalian yang bagus ya itu yang membuat jebol. Itu kan aturannya belum selesai ya sampai sekarang ya untuk mengendalikan itu? Pengendalian belum kan belum. Justru yang saya sampaikan di beberapa kali media kan saya sampaikan bahwa perlu ada revisi Perpres kan. Karena di dalam revisi Perpres itu siapa yang eligible untuk menerima itu kan diklasifikasikan. Perpresnya sampai kapan itu direvisinya? Jangan-jangan nanti keburu habis juga kuota itu dalam pembahasan ini. Yang jelas mungkin Pak Saleh yang tahu apa namanya. Tapi Pak Satya, tetapi yang paling tidak yang esensi daripada Perpres itu adalah satu, Pertalite itu harus masuk di dalam termasuk jenis BBM penugasan. Ya, jadi kemarin itu kan belum masuk ke sana, dulu kan cuma premium saja. Yang kedua penerimanya juga diatur. Ya. Supaya apa? Supaya SPBU yang di tingkat operasional itu dia mempunyai basis. Kalau tidak nanti bagaimana kita melindungi? Ini kan sebetulnya mengarahkan mulai daripada distribusi terbuka menjadi dalam tanda petik ya semi tertutup lah, kira-kira begitu. Dari barang ke orang. Semi tertutup. Jadi ini kan sudah bagus, merupakan langkah kita untuk mengatasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Ingat saat ini inflasi kita rata-rata itu memang 4,9. Tetapi inflasi dari sektor pangan itu udah 11, sekian, hampir 12. Lah, kalau administered price inflation-nya nanti bertambah, langsung ke volatile food, udah langsung. Pak Saleh, kalau pengendalian tadi yang disampaikan Mas Satya, itu kan ujung-ujungnya BPH Migas yang melihat, yang mengetahui ya. Apakah kemudian akan efektif dalam waktu yang cepat ya? Karena kan masih menunggu juga revisi Perpres itu. Bagaimana Pak Saleh? Ya pertama kita harus optimis. Harus optimis? Harus optimis. Ya betul Pak. Yang kedua, kalau solar sebetulnya kita sudah lakukan pengendalian. Solar ya? Solar. Jadi misalnya kalau kendaraan umum perorangan tuh maksimum boleh ngisi 60 liter per hari. Kalau umum roda 4, 80, roda 6, 200. Tapi ini masih uji coba kan sekarang? Enggak, kalau ini sudah. Oh itu sudah fix? Sudah. Untuk solar ya? Berapa tahun ini. Untuk Pertalite belum? Cuma ini juga belum optimum.
Oke. Karena sistem kita belum menyusun dalam bentuk sistem. Jadi orang bisa mengisi beberapa kali sehari itu. Meskipun sudah daftar? Bentar dulu, ini kan belum. Oh. Nah, makanya sistem digitalisasi, sistem registrasi ini merupakan solusi terbaik menurut saya untuk bisa kita betul-betul mengarahkan yang konsumen yang betul-betul berhak. Sasaran konsumen yang itulah yang disebut pengendalian. Itu betul-betul katakan sekarang begini kan. Kenapa sampai sekarang belum dilaksanakan juga itu Pak Saleh? Masalahnya di mana? Oh, gini, jadi mahal sistemnya. Enggak, sebetulnya kan ini sudah berjalan. Oke. Kan. Ini yang kita lagi bahas berkali-kali adalah tentang My Pertamina. Kenapa My Pertamina? Karena Pertamina ini kan majority. Ada juga AKR dengan sistemnya, tapi kita bicara yang paling banyak. Nah, sekarang ini yang kita harapkan adalah kita registrasi dulu nih, ya kan? Jadi semua kendaraan yang kira-kira berhak atas subsidi itu silahkan registrasi. Jadi kita belum dulu diskusi soal pembatasan. Minimal dari registrasi kita sudah bisa petakan tadi Pak Satya bilang. Ini adalah roadmap menuju ke securing subsidi. Sampai sekarang sudah ada belum Pak kriteria yang boleh dapat BBM bersubsidi? Karena kan masih wacana terus ya kalau tidak salah ya? Ya kita menghitung Mas Lee. Jadi kita menghitung. Kalau misalnya kita membatasi konsumsi Pertalite itu untuk mobil di atas 1.500 cc, berapa saving? Baik. Kan kita punya datanya Pak. Kemudian saving ini cukup nggak? Kemudian kalau nggak cukup kita turunin lagi nih 1.400. 1.400 kalau di jumlahnya cukup besar juga kan. Populasi sekitar 2 juta kendaraan. Baik, masalahnya kan kita berkejaran dengan waktu ya Pak. Kalau kemudian perpres pengendaliannya itu kriterianya itu masih belum juga dilaksanakan, apakah ini akan bisa efektif untuk menahan kuota BBM bersubsidi tidak jebol lagi? Pemirsa tetap bersama kami, Economic Challenges segera kembali. Per Juli, tingkat inflasi Indonesia sebesar 4,9% year on year. Hal itu ditopang oleh peran APBN dalam menjaga stabilitas harga energi dan pangan. Konsekuensinya, anggaran subsidi dan kompensasi energi pada tahun 2022 meningkat menjadi 502 triliun rupiah. Hadirin yang saya muliakan, ke depan kita harus terus menjaga kehati-hatian dan kewaspadaan kita. Risiko gejolak ekonomi global masih tinggi. Perlambatan ekonomi dunia tetap berpotensi mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi domestik dalam jangka pendek. Konflik geopolitik dan perang di Ukraina telah menyebabkan eskalasi gangguan sisi supply yang memicu lonjakan harga-harga komoditas global dan mendorong kenaikan laju inflasi di banyak negara, tidak terkecuali negara kita, Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Economic Challenges. Tadi kita sudah berdiskusi, ada beberapa hal yang jelas bahwa memang tambahan kuota itu kelihatannya lebih favorable dan juga diikuti dengan pengendalian. Pertanyaannya adalah apakah memang subsidi itu akan terus diberikan kepada barangnya, bukan kepada orang langsung. Pak Satya, kalau menurut Anda, bisa tidak kita mulai mengubah subsidi itu? Ya, dulu pernah diwacanakan, jadi bahkan sudah dijalankan ya, pada pemerintahan Pak Jokowi tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, hampir 16 lah ya. Iya. Pak Jokowi pertama ya, periode pertama. Itu kan dulu pemikirannya adalah bagaimana subsidi itu diberikan pada orang. Tertutup. Ya kan, diberikan pada orang. Sehingga yang komoditasnya itu dibebasin gitu. Tetapi dikontrol sehingga kenaikan daripada harga itu per 3 bulanan. Ya, waktu itu ada
beberapa pendapat yang mengatakan kenapa nggak 1 bulan. Ya, sementara di beberapa pihak lain mengatakan bahwa kalau 1 bulan jadi kelihatan market price. Kita kan tidak boleh ya, harus ada komoditas yang dijaga gitu, yang administered commodity tadi. Nah, sehingga dia mendekati market tetapi dijaga per 3 bulanan. Nah, itu sebetulnya waktu itu kalau caranya menjaga begini bisa naik, bisa turun. Tergantung daripada fluktuasi daripada ini. Tetapi masyarakatnya diberikan satu mekanisme untuk mendapatkan bantuan langsung lah. Karena disitulah dia memperkuat daya beli. Itu kan, masih jalan sampai tahun 2015? Waktu itu sampai tahun 2015. Kenapa tidak jalan lagi? Ya saya kurang tahu. Ya, karena yang jelas pada waktu itu kan akhirnya harga ditahan. Sehingga mekanisme daripada pengontrolan 3 bulan itu tidak dilaksanakan. Tetapi esensinya sebetulnya di dalam rangka pengendalian tadi itu ada 2 ya. Kita kendalikan komoditasnya karena kita masih mensubsidi komoditas ya, atau kita kendalikan dengan memberikan subsidi yang lebih kepada targeted. Sebetulnya itu pilihan-pilihan saja sebenarnya. Jadi kalau itu dijalankan yang seperti kita diskusikan tadi itu dijalankan dengan benar, kita kendalikan dengan bagus ya, itu juga bisa membantu. Ya, dan makanya menurut saya bagaimana arah daripada pemerintah untuk mengendalikan subsidi itu banyak sekali jalannya gitu. Mas Faisal, tadi kan kita dengar ya tadi siang Presiden sudah menyampaikan RAPBN 2023, tentunya masih akan dibahas oleh Mas Misbahkun dan teman-teman di DPR. Tapi dengan melihat asumsi pertumbuhan ekonomi yang juga tidak lebih rendah daripada tahun ini, begitu kan? Apakah kemudian masalah seperti ini, kehabisan kuota BBM bersubsidi di tengah jalan, di tengah tahun, itu bisa terjadi lagi tahun depan atau Anda melihatnya seperti apa? Ya. Ini kan kaitannya dengan harga di tingkat internasional selalu kan ya. Harga minyak mentah. Harga minyak internasional. Kita ini kan masalahnya kalau kita berbicara APBN, ketika harga minyak mentah itu naik, ya satu subsidi itu juga bertambah, tapi penerimaan juga bertambah. Nah, itu yang dibilang windfall itu ya. Itu yang dibilang windfall. Nah, sekarang itu yang terjadi tahun ini. Nah, kita memprediksikan sebetulnya kenaikan harga komoditas itu sudah mulai melemah lah ya pada saat sekarang. Kita lihat aja harga minyak itu sudah di bawah $100 per barrel saat dari ini ya. Saat sudah ini di bawah $100. Sudah di bawah $100, 90-an. Nah, tadinya kan 120-an. Ya, cuma kan memang global ini kan ya tidak bisa diprediksi lah. Kemarin ada Ukraina, sekarang ada Taiwan segala macam gitu ya. Nah, tapi kalau anggaplah ya ini secara umumnya kita bisa lihat bahwa trennya itu sebetulnya melemah ya. Jadi artinya yang kita khawatirkan misalkan tahun depan ya, kalau dia terus melemah berarti windfall kita kecil dong gitu ya. Berarti penerimaannya berkurang. Nah, tapi di sisi yang lain mestinya subsidi juga berkurang dong. Ya kan? Nah, jadi artinya yang hal seperti ini ya sebetulnya juga kita melihatnya ya ketika penerimaan berkurang juga bersubsidi juga berkurang. Tinggal faktor selain minyak ya harga komoditas yang lain ya. Ketika kalau untungnya seperti sekarang misalnya ketika harga minyak sudah mulai turun, batu bara masih tinggi walaupun CPO turun ya. Nah, kita tahun depan seperti apa? Nah, kemungkinan sih rata-rata sih sudah mulai turun lah. Jadi semestinya kalau kembali lagi ya, kalau ke pengendaliannya itu sudah mulai kita perbaiki, kita mulai dari sekarang dan untuk kemudian kita perbaiki sampai tahun depan, mestinya dengan planning yang baik itu semestinya tidak jebol lagi. Asal di plan dengan baik ya. Plan yang baik itu bisa dilakukan tidak, Mas Misbahkun? Gini, ini bukan kebijakan tunggal. Kalau dikatakan bahwa satu alternatif kebijakan yang pasti akan sulit. Tapi kalau kombinasinya tadi, pertumbuhannya kita jaga, terus perbaikan sistemnya, pengendaliannya kita perbaiki. Ingat, subsidi ini kan harus kita berikan kepada berhak. Nah, perbaikan penyalurannya itu kepada siapa? Targeted itu menarik. Itu menarik. Lah, contoh di dalam komponen subsidi ini kan contoh ada LPG 3 kilo. LPG 3 kilo ini siapa yang berhak? Siapa yang berhak? Sistemnya ini. Lah, sekarang kalau kemudian kita mengatakan, oh sistemnya terbuka, kita persilakan sistemnya terbuka, tapi kemudian kita tidak bisa mengontrol, ya ini sama aja kita ngelepas. Itu. Seperti menggarami air laut begitu ya? Itu. Lah, ini kita perbaiki sistemnya sambil berjalan. Dan ingat, bahwa ini uang yang memang harus yang berhak.
berhak. Yeah. Tata kelolanya harus diperbaiki. Paralel kita perbaiki ini semua, saya yakin bisa itu dikendalikan. Oke. Saya yakin bisa, Yeah. nggak akan jebol. Bisa ya? Karena apa? Karena tinggal komitmen kok. Bantuan perlindungan sosial sedang dilakukan Yeah. penyelarasan satu data. Perbaikannya ya? Ya, satu Yeah. data. Yeah. Nah, sekarang kenapa? Kita lihat orang yang mengkonsumsi Pertalite, BBM bersubsidi, orang yang mendapatkan KUR dengan bunga subsidi, orang yang mendapatkan kemudian perlindungan sosial dari bantuan yang lain, harus kita tahuin semua satu. Oke. Yang orang yang mengkonsumsi Pertalite. Jadi apa yang diberikan oleh negara dalam bentuk subsidi, bantuan sosial dan sebagainya, itu kan harus bisa diukur. Baik. Jangan sampai kemudian rakyat miskin yang kita kategorikan miskin segini, ternyata yang menerima ini bukan miskin. Loh, dia harus menggunakan mekanisme pasar dong. Masalahnya kan ujung-ujungnya adalah di ujung tombak ya. Bagaimana Pertalite, solar itu keluar masuk ke kendaraan itu kan adanya di kalau orang kebanyakan bilangnya pom bensin, SPBU. Pak Saleh, bagaimana My Pertamina yang sekarang ini salah satu cara untuk mengendalikan itu kan masih tahap uji coba ya, hanya di 5 provinsi kalau tidak salah begitu ya Pak Saleh ya. Kenapa tidak disegerakan ini dilakukan sambil menunggu Perpres ini sehingga ketika Perpres itu selesai dan itu bisa dipakai, ya Pertamina sudah bisa langsung mengendalikan ini Pak. Ya memang kita juga membuat simulasi itu sebetulnya. Cuma kita menyepakati bahwa kita harus punya pegangan yang kuat. Oke. Sehingga langkah kita tuh lebih confident. Pegangan itu Perpres ini? Ya, Perpres itu. Terutama ini kan yang persoalan besarnya di Pertalite ini. Jadi Pertalite ini memang belum ada aturan. Kalau di solar ini sudah ada aturan tadi, pembatasan. Tinggal kita pastikan sistem itu tidak lagi memberikan kesempatan orang untuk misalnya mengisi berulang. Pertalite ini kita bisa lakukan kebijakan itu. Katakan kita batasi konsumsi per hari maksimum sekian. Itu pun juga kita harus ukur nih. Kalau kita tentukan katakan separuh isi bensinnya misalnya ini, kira-kira savingnya berapa? Nah, tadi juga kalau kita tadi misalnya Pak Misbahun tadi mengatakan kita katakan 5 juta KL katanya, tambahan. Ini pun kalau kita lihat prognosis yang sekarang ini dampaknya sudah tidak cukup. Oh, sebelum Desember sudah habis juga? Karena menurut prognosa kalau kita lihat tadi kan sekarang ini bulanan tuh sudah sekitar 2,4-2,5 juta. Baik. Tadi sisa 6 juta. Baik. Sehingga ini ke depannya itu lebih dari 25 seperti diusulkan DPR. Nah ini maksud saya begini Mas Leo. Jadi pilihan terhadap berapa yang akan diberikan untuk menjaga tadi economic growth macam-macam itu juga harus akurat. Ditambah pengendalian itu. Bagaimana solusi itu akan kita tawarkan di bagian berikut. Bapak-bapak dan pemirsa tetap bersama kami. Economic Challenges segera kembali. Terima kasih pemirsa masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita malam ini. Mas Faisal, apa solusi yang bisa ditawarkan supaya kemudian kuota BBM bersubsidi ini tidak sampai jebol? Ya, tentu saja Bapak ini yang lebih banyak tahu ya. Tapi begini, intinya memang pengendalian itu menjadi merupakan solusi yang harus terus dipertajam untuk jangka panjang. Menjadi kunci ya, pengendalian. Menjadi kunci ya. Nah, yang banyak kita bicarakan dari tadi itu memang pengendalian untuk menghindari yang tidak layak itu supaya dia tidak mengambil ya. Artinya dalam statistik itu adalah inclusion error. Semestinya tidak dapat tapi dia dapat. Nah, jadi solusinya memang harus mengatasi itu yang penting ya. Tapi catatannya juga apapun nanti ya secara teknis dijawab solusinya entah My Pertamina atau apapun. Nah, jangan sampai untuk menghindari inclusion error, masalah ini kan, nah tidak tercipta masalah baru. Yang saya khawatirkan jangan sampai inclusion error diatasi tapi tercipta katakanlah yang satu lagi yaitu adalah exclusion error. Yaitu adalah orang yang semestinya dapat dia tidak dapat. Nah itu. Padahal subsidi diarahkan untuk mereka yang eligible. Nah itu aja sebut saya. Dan itu harus dilakukan sesegera mungkin ya? Oh iya, terus tentu saja. Baik. Mas Satya, apa solusinya? Saya sih inginnya ngomongnya juga ada jangka panjangnya, jangan cuma ngomong sampai pada Desember aja.
perilaku daripada konsumen itu penting, Pak. Jadi efisiensi itu harus dimunculkan. Jadi paling tidak masyarakat harus tahu selama ini bahwa apa yang mereka beli, ya bahan bakar minyak ini yang sejatinya bahan bakar mahal, ya sehingga ada uang negara di situ. Ya Pertamax saja kita meyakini bahwa harganya masih lebih rendah daripada tetangga sebelah. Masih belum seharusnya daripada BP. Seharusnya lebih mahal daripada sekarang. Nah maka pola efisiensi di dalam berkendara itu juga menjadi faktor yang utama. Lantas yang kedua, kita juga tidak boleh lupa kita punya agenda transisi energi yang cukup masif. Sehingga electric vehicle juga bisa menjadi sarana nanti untuk mengurangi konsumsi BBM. Belum lagi misalkan konversi daripada BBM ke BBG. Ya, jangan salah, Indonesia kaya gas. Ya, apabila kita bisa convert, itu masalah BBM yang harusnya secara pelan-pelan ini kita tinggalkan. Bisa diselesaikan. Itu bisa diselesaikan. Yang terakhir yang saya ingin sampaikan tadi, tahun ini masih beruntung ya, kita mempunyai surplus ya, paling tidak dibandingkan dengan tahun yang lalu. Tahun depan kita tidak tahu ya apakah itu masih bisa. Pemerintah mempunyai niat untuk menurunkan daripada subsidi energinya termasuk kompensasi dan energi itu kira-kira 336 triliun. Ya, berarti apa? Perilaku-perilaku yang saya sampaikan tadi termasuk strategi jangka panjangnya untuk mengubah pengguna daripada kendaraan dari yang berbasis bahan bakar minyak menjadi non bahan bakar minyak itu menjadi solusi jangka panjang. Jadi saya pikir itu penting sekali ya, paling tidak masyarakat hari ini paham, tahu. Ya tolong kalau berkendara atau memanfaatkan transportasi umum ya itu semaksimal mungkin itu menjadi solusi juga. Bisa kita ngurangin supaya tidak over kuota. Pak Saleh, apa Pak solusi yang cepat bisa dilakukan? Ya tadi itu, jadi kalau kita ingin subsidi betul-betul tepat sasaran, maka kita harus punya database konsumen yang berhak ini yang bagus. Nah, selama ini kita tidak punya database itu. Ini maksudnya tidak tuntas, Pak Misbahun. Urusan subsidi sejak Pak Satya di Komisi 7 juga nggak tuntas. Nah kita coba ini, ikhtiar kita dengan sistem registrasi ini, kita harapkan bisa menjawab. Dan ini juga kegunaannya banyak, Mas. Kita belum tahu sampai kapan subsidi diberikan. Minimal kita sudah punya database sehingga banyak policy yang kita bisa ambil. Yang kedua buat dari kami sendiri, kami juga terus meningkatkan pengawasan. Ya kan? Karena bagaimanapun tadi Pak Satya juga menyatakan potensi penyalahgunaan solar maupun lainnya ada. Sehingga kami juga terus menghimbau atau meminta para badan usaha termasuk Iswana Migas ya untuk betul-betul serius dan berupaya tidak lagi terjadi penyalahgunaan. Kalau ada yang menyalahgunakan atau melanggar, menyelewengkan, akan ditindak tegas atau tidak? Tegas kita tutup SPBU-nya atau kita stop nozzle yang menjual solar misalnya. Baik, itu penting sekali. Mas Misbahun, apa jangka pendek ini kan DPR katanya sudah setuju 5 juta kiloliter, pemerintahnya belum. Apakah itu akan segera ditanyakan ke pemerintah atau bagaimana? Saya yakin kalau DPR sudah punya kemauan, pasti pemerintah akan setuju. Saya yakin. Tapi ini kan solusi jangka pendek. Harus bersamaan dengan itu ada perbaikan. Saya setuju dengan yang disampaikan Pak Saleh. Kalau perlu ini, ajak polisi masuk. Siapa yang selama ini menghambat penyaluran subsidi BBM ini, BBM bersubsidi ini sehingga terjadi penyalahgunaan. Jangan sampai tahu begitu pemerintah menaikkan kuota, mereka berpesta pora. Ini yang harus mereka berpesta pora. Ini kesempatan ini. Di Tenggarai memang benar ada orangnya yang katanya mafia-mafia itu atau memang ada? Tinggal dibuktikan aja. Penegak hukum kita kan canggih-canggih. Polisi juga sudah sangat hafal sih itu. Kita punya BPK, punya BPKP yang mempunyai kemampuan untuk melakukan deteksi-deteksi itu di awal maupun di akhir. Ya kan? Dan kita juga punya hasil audit BPK yang menyatakan bahwa penyaluran subsidi ini mengalami permasalahan di mana? Itu di penyaluran semuanya di penyaluran yang tidak tepat sasaran. Nah, tidak tepat sasarannya itu karena apa? Sengaja diselewengkan atau ini kan tinggal aparat hukum yang bertindak. Itu. Kalau enggak ya orang negara yang begitu besar dalam keadaan kita recover. Karena saya sangat mendalami data-data ekonomi, saya sangat khawatir kenaikan itu akan mempengaruhi kinerja ekonomi kita yang masih recover. Maksudnya kenaikan harga? Kenaikan harga ini. Tapi kalau kenaikan kuota lebih favorable? Ya, karena apa? Kita ini memulihkan ekonomi dengan pengorbanan yang begitu besar. Pengorbanan yang begitu besar jangan sampai disalahgunakan oleh pengambil
keuntungan di ruang gelap itu. Ya, itu kata kuncinya dan kita percaya apa yang kita sampaikan, kita diskusikan pada malam ini di tempat ini adalah juga untuk kebaikan kita bersama. Kita harapkan kuota BBM bersubsidi tidak jebol dan juga kita semua tidak boros menggunakan BBM. Saya berterima kasih kepada Pak Saleh Abdurrahman, Pak Misbahkun, kepada Pak Satya, dan kepada Mas Faisal. Dan pemirsa, demikianlah akhir dari Economic Challenges malam ini. Saya Leonard Samosir berterima kasih Anda sudah menyimak Economic Challenges malam ini. Tetap pakai masker Anda untuk menjaga kesehatan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.